Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh Francisca Lydia, CGP Angkatan 10, SDN 29 Tebing Tinggi, Kabupaten Landan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses konten dan materi. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Karena setiap anak itu unik, setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan, kemampuan literasi, dan pola pikirnya. Disinilah kita sebagai pendidik berperan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda lewat pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar kita dapat melakukan pembelajaran di kelas, sebagai guru kita harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar kita dapat melakukan pembelajaran di kelas, sebagai guru kita harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, sebagai guru kita harus bisa memahami 3 hal berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Sebagai guru, kita harus mengetahui pengetahuan awal murid, memahami apa yang telah murid ketahui, dan kemudian kita harus mengetahui di mana posisi murid tersebut, agar nantinya kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang kedua adalah minat murid. Kita tahu bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah penerimaan atau suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada profil belajar murid ada 4 hal yang perlu kita ketahui sebagai guru. Yang pertama, lingkungan murid. Yang kedua, budaya yang ada di sekitar murid. Yang ketiga, gaya belajar murid di kelas maupun di rumah. Dan yang keempat, kecerdasan yang ada pada murid tersebut. Kebutuhan belajar murid dapat kita identifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari tahu kemampuan awal murid. Yang kedua, mengamati perilaku murid. Yang ketiga, mengamati rapor di kelas sebelumnya. Yang keempat, diskusi dengan orang tua. Yang kelima, diskusi permasalahan tentang murid dengan rekan sejawat. Yang keenam, melakukan berbagai penilaian diagnostik. Dan yang terakhir, guru melakukan refleksi diri. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama-tama kita akan membahas diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu kita pelajari berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Dalam mendiferensiasikan konten, kita bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum, tetapi bagaimana kita membedakan
pengorganisasian dengan cara penyampaiannya yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang akan dipelajari baik secara mandiri ataupun kelompok dengan menyediakan kegiatan pembelajaran yang berjenjang. Sedangkan diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diamatinya. Diferensiasi produk juga merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan serta penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari dan diterapkan pada murid. Adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul yang lain? Tentu jawabannya adalah ada. Berikut ini akan kita bahas keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan zaman anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu visi kita sebagai guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Landak.